أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Bahkan barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Yang pertama, min ajli, hukumnya izar, sebab huruf nun berharakat sukun bertemu huruf hamzah, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Yang kedua, min ajli, hukumnya qalqalah sugro karena huruf qalqalah jim berharakat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Yang ketiga, zalika, hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf zal berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keempat, katabna, hukumnya qalqalah sugro karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Yang kelima, a'la, hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf lam berharokat fathah tegak bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keenam, Bani Israil, hukumnya mad jais munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2/4 atau 5 harokat. Huruf alif bila berharokat adalah hamzah. Huruf alif sebenarnya sebagai mad atau pemanjang fathah. Yang ketujuh, Bani Israil, hukumnya mad wajib mustasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. 8. Bani Israil, hukumnya mad badal
karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mat. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya ada kata an-nahu. An-nahu ini hukumnya gunnah karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan cara dengung serta ditahan 3 harokat. Selain gunnah, an-nahu hukumnya juga ada mad silah qasirah sebab huruf ha bertemu dengan huruf selain hamzah. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya ada mangqotala. Hukumnya ikhfa karena huruf nun mati bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Cara pengucapan seperti bunyi eng. Lalu ada kata nafsam bighairi. Hukumnya iklab karena huruf sin berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan tanwin berubah menjadi mim dan berdengung serta ditahan selama 3 harokat. Bighairi. Nah, bighairi ini hukumnya mad lain atau madlin karena huruf ya sukun didahului oleh huruf ghain berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Lalu ada kata nafsin au, hukumnya izhar sebab huruf sin berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf hamzah, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Lalu ada kata au fasad, hukumnya itu mad lain atau madlin karena huruf waw sukun didahului oleh huruf hamzah berharokat fathah, dibacanya panjang sebanyak 2 harokat. Selain madlin au fasad, hukumnya juga ada mad asli dan mad tabi'i dalam kata fasad karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Hukum tajwid pada kalimat fasadun fi, hukumnya ifa karena huruf dal berharokat kasroh tanwin bertemu huruf fa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan tanwin, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf fa. Pada kalimat fakaan nama, hukumnya gunnah karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Pada kalimat selanjutnya, fakaan nama, hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Hukum tajwid pada kalimat an-nasa, hukumnya terdapat 3 jenis di sini. Yang pertama, alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah nun, dibaca idgham atau masuk ke huruf nun. Kedua, gunnah karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Ketiga, mad asli atau mad tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kalimat selanjutnya, jami'ah. Cara membacanya tanwin dihilangkan dan dipanjangkan 2 harokat. Hal ini bila kita berhenti atau wakaf di sini. Hukum tajwid pada kalimat man ahya, hukumnya izhar sebab huruf nun berharokat sukun bertemu huruf hamzah, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Pada kalimat ahya, hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf yang berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Pada kalimat ahya, hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Pada kalimat fakaan nama, hukumnya gunnah karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Selanjutnya ada fakaan nama a, hukumnya mad zais munfasil karena hukum mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2, 4, atau 5 harokat. An-nasa,
Hukumnya terdapat 3 jenis di sini. Pertama, alif lam syamsiah, karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah nun, dibaca idgham atau masuk huruf nun. Kedua, gunnah, karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Ketiga, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu ada jami'a, hukumnya mad iwad, karena lam alif berharokat fathah tanwin dan di waqfu aula. Cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harokat. Lalu laqad, hukumnya qalqalah sugro, karena huruf qalqalah dal berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Ja'at hum, hukumnya mad wajib mutasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Selanjutnya ja'at hum rusuluna, hukumnya idzar syafawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya dengan jelas. Lalu rusuluna, hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya bil bayanati, hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya ada summa, hukumnya gunnah, karena ada mim bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Selanjutnya ada inna, hukumnya gunnah, karena ada nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Lalu ada katsirun, hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf sa berharokat kasroh bertemu ya berharokat sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu ada katsiram minhum, hukumnya idgham bi gunnah, karena huruf ro berharokat fathah tanwin bertemu huruf mim tasydid, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Lalu ada kata minhum, hukumnya izhar, sebab huruf nun berharokat sukun bertemu huruf ha, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Lalu ada minhum ba'da, hukumnya ikhfa syafawi, sebab huruf mim sukun bertemu huruf ba, dibaca samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Lalu ada zalika, hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf zal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu yang terakhir la musrifun, hukumnya mad arid sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya panjang 2-6 harokat. Isi kandungannya adalah membunuh orang lain, hukumnya diperbolehkan apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kerusakan di muka bumi. Orang yang memelihara kehidupan orang lain, maka seolah-olah dia telah memelihara seluruh manusia. Merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian lingkungan kita. Dalam ayat ini Allah menegaskan larangannya terhadap berbagai tindakan kekerasan seperti pemerasan, pemaksaan, tawuran, pertengkaran, perkelahian, dan lain-lain yang bisa mengakibatkannya terjadi suatu pembunuhan. Meskipun dalam ayat ini disebutkan bahwa larangan membunuh tersebut ditujukan kepada Bani Israel,
Tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Segala tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti memelihara kehidupan semua manusia. Ketahuilah bahwa orang yang mati karena dibunuh oleh seseorang tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, bighoiri hak, seperti perang jihad, melaksanakan hukuman dan lain-lain. Bisa kita simpulkan bahwa kandungan dari surah ini yakni 1. Nasib manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisaas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti seorang dokter dan perawat harus mengerti nilai pekerjaan mereka, menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Perlu disadari, mereka yang terlibat dalam pertikaian, pertengkaran, perkelahian, tawuran, dan sejenisnya pada umumnya hanya dipicu oleh permasalahan yang sepele, seperti saling mengejek atau cemburu. Sungguh sayang jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian yang nantinya ada yang cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Untuk itu, jauhilah perbuatan keji ini mulai dari diri kita masing-masing dan mulailah sekarang. Bisa disimpulkan bahwa kandungan dari surah ini yakni nasib manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi, eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisaas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter dan perawat, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Contoh-contoh perilaku yang mencerminkan surat Al-Maidah ayat 32. Salah satu contohnya yaitu menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan, seperti tidak tawuran, menahan marah, tidak berkelahi, dan sebagainya. Saat ada demo krisis ekonomi, alih-alih mengikuti demo ricuh yang akan menambah kerusakan, Budi justru membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, yaitu tidak berbuat kerusakan. Contohnya, tidak menebang pohon sembarangan, tidak merusak fasilitas lingkungan sekitar, menghemat listrik, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengurangi penggunaan limbah yang sulit diurai. Tiar kesal tak karuan kepada Kumkum karena telah membuang hasil gambarnya ke tong sampah, sehingga Tiar ingin membunuh Kumkum. Tetapi niatnya diurungkan karena mengingat surat Al-Maidah ayat 32. Ia telah mengamalkan surat Al-Maidah ayat 32.